NGO itu kan tumbuh dia bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak tercover oleh pemerintah. Nah, untuk operasionalnya, khususnya di Indonesia, kebanyakan NGO itu adalah dia mendapat support dana dari donatur, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, padahal donatur itu juga ada keterbatasan. Nah, TLM dari tahun 95 sudah berpikir ke arah situ. Bagaimana TLM untuk menjaga agar program-program TLM selalu berjalan sesuai dengan zaman. Ya, salah satu jawabannya adalah TLM harus menciptakan satu source, satu sumber dana untuk membiayai program-program itu. Maka TLM mendirikanlah unit-unit usaha sebagai contoh pengembangan ekonomi masyarakat. Pada waktu itu dan sampai sekarang, masyarakat itu masyarakat kecil sangat membutuhkan modal usaha. Ya. Nah, itu TLM harus menjawab itu. Karena kalau TLM tidak menjawab itu, maka masyarakat akan mencari pemodal yang lain. Contohnya seperti ya bisa kita katakan lembaga-lembaga ekonomi yang non formal yang notabene bunganya besar. Maka TLM membuat unit-unit usaha yang di bidang microfinance. Sebagai contoh, sekarang banyak petani ya, dia jual hasilnya, istilah sekarang ini ijon ya, terkulak. Belum panen tapi hasilnya dijual dengan harga murah karena mereka membutuhkan modal. Nah, kita tidak bisa mengatakan kepada petani itu berhenti untuk mengambil uang di ijon atau kepada para pengijon stop untuk operasional karena mereka membutuhkan. Tetapi kita bisa menolong masyarakat dengan memberikan solusi, memberikan modal melalui lembaga-lembaga ekonomi yang diciptakan oleh TLM dengan contohnya mungkin bunganya jauh lebih murah, pinjaman lunak dan disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin kita memberikan contohnya untuk mengatasi ijon, TLM ada program untuk pertanian. Jadi selama Anda produksi, Anda bisa pinjam uang. Begitu, bisa pinjam dengan TLM. Tetapi setelah panen, Anda bisa jual harga panennya dan bisa kembalikan kita. Bukan kita membeli pertanian mereka, tanaman mereka pada saat itu, sehingga petani bisa diuntungkan. Nah, unit-unit usaha yang TLM buat ini sekarang sebetulnya ada 4 ya, ada koperasinya 3, BPR-nya 1. Nah, sampai saat ini ya dia sudah bisa mensupport kegiatan-kegiatan sosial TLM. Kita dalam membentuk unit-unit usaha harus jelas kedudukan unit usaha itu di dalam lembaga. Ya, contohnya kami mendirikan bank. Itu bank kami itu dari yayasan itu pemegang saham pengendalinya itu yayasan. Jadi mau kemana itu bank, arah kebijakan bank itu dipengaruhi oleh yayasan, sehingga dia tidak merugikan masyarakat dan bank itu bisa mensupport visi misinya yayasan. Yang kedua juga, kalau kita bicara unit-unit usaha, saya pikir juga teman-teman yang bergerak di NGO, unit usaha itu harus dikerjakan secara profesional. Contohnya bank, ya kita harus hire bankir gitu, hire orang-orang yang profesional di bank. Jangan staf yayasan yang latar belakangnya lain karena ini milik yayasan, ya dipekerjakan di bank atau di koperasi, dan itu namanya itu nanti akan rusak, akan tidak berhasil dan membuat kita kecewa. Jadi kalau ada bank ya dikerjakan secara profesional. Kita dalam pertanggungjawabannya ya sesuai dengan badan hukumnya.